Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel Gema Misi Kasih ini. Bapak Ibu, saudara yang mengikuti ibadah online ini, bagian di Hong Kong, di Macau, bahkan di Indonesia, yang dimanapun berada, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mendatang pada Tuhan karena kita rindu Tuhan berbicara. Mari Bapak Ibu kita katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Jemaat, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita mulai. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita akan membaca nats pembimbing dari Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24 bagian B. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat berarti bagi kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam jiwa kita, sehingga kita bisa rasakan kasih-Nya di tengah badai hidup yang bergelora saat ini. Mari bersama kita katakan, terima sukacita surga, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga.
Dia adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Pemazmur selalu mengajak semua ciptaannya untuk memuji Tuhan. Mari kita juga katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang ciptakan semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Baik, mari kita lanjutkan pujian kita dan kita bersama bermazmur bagi Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca judulnya dan kita sama-sama mengikutinya. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuang gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat pedang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai ciptaannya, sungguh hidup kita sangat bergantung pada anugerah Tuhan. Amin. Apalagi masa sekarang ini sangat kita rasakan betapa arti
anugerah Tuhan itu. Terima kasih Yesus. Kita puji dan sembah Dia. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Pertolonganku hanya dari-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih kami akan mendengarkan akan bagian firman Tuhan. Mohon anugerah-Mu memberi kami pengertian yang dari Tuhan. Karena itu kami mohon sungguh Tuhan, Roh Kudus Tuhan, guru yang agung itu mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan Engkau kiranya juga menolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Berbicara kepada kami ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat ke-17. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu berbaringlah dirinya di atas tempat itu, maka bermimpilah ia.
di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pernyataan dari orang beriman adalah yakin disertai oleh Tuhan. Atau dia katakan Tuhan Maha Hadir. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, itu semua bentuk-bentuk pernyataan iman. Namun kita melihat kenyataannya. Bagaimana dengan kenyataan hidup berimannya sehari-hari? Ternyata banyak sekali yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, itu terbukti dari mudahnya orang melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi yang seakan-akan Tuhan tidak tahu. Atau juga ketika seorang sedang menghadapi masalah, di mana akhirnya dia merasa dia sendirian. Dia merasa seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, benarkah demikian? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kita mau belajar bersama. Dari mana? Bagian pertama kita akan melihat dari mana kita tahu dan yakin ya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu atau kita yakin akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama kita belajar ya tentang pernyataan Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Pernyataan Tuhan kepada Ishak. Bagaimana Tuhan menyatakan diri bahwa Tuhan tidak akan menyertai dia, ya. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan katakan dalam ayat pasal 26 Kejadian ayat 3, tinggallah di sini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan berkata kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing dan aku akan menyertai engkau. Kalau kita melihat di sini, Ishak disuruh tinggal di suatu tempat yang merupakan negeri asing, tetapi ada janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Ya, namun kita tahu apa yang terjadi dengan Ishak. Ya, kita kemudian tahu apa yang terjadi dengan Ishak, bahwa Ishak akhirnya harus merasa malu, ya, karena sekalipun dia sudah mendengar dari Tuhan bahwa Tuhan berjanji tidak meninggalkan dia, namun untuk mengatasi kesulitan, untuk mengatasi rasa takutnya menderita, Ishak mengambil jalan pintas. Dia mengatakan istrinya adalah saudaranya. Iya, walaupun demikian saudara, Tuhan
tetap mengampuni Ishak, dan Tuhan memberkati kehidupan Ishak ya, setelah dia diketahui oleh Abimelek bahwa itu bukan saudaranya tetapi itu istrinya. Ya, saudara sudah mendengar suara Tuhan, mendengar janji Tuhan, tetapi tidak mencari jalan keluar di dalam Tuhan ketika menghadapi satu ketakutan, ketika mempertimbangkan sesuatu. Ishak boleh dikatakan mengambil jalan pintas dan dengan menyebutkan bahwa istrinya adalah saudaranya. Satu istilahnya kompromi ya, dusta menjadi jalan keluar. Saudara dikasih Tuhan, yang pasti dalam poin ini yang kita mau pelajari bahwa Tuhan berjanji ya, bahwa Tuhan berjanji menyertai Ishak. Ya, nanti kita akan belajar bahwa apa yang merupakan pelanggaran itu justru itu yang seringkali membuat orang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, pernyataan Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, yaitu pernyataan Tuhan kepada Musa ya. Saya ambil beberapa dari keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, Tuhan memanggil Musa ya. Pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk memimpin, Musa katakan, siapakah aku ini? Ya, padahal Tuhan sudah katakan di dalam pasal 3 ayat 12, bukankah aku menyertai engkau? Ya, Tuhan panggil, Tuhan katakan, bukankah aku menyertai engkau? Dalam ayat 11 Musa sempat katakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap kepada Firaun untuk membawa keluar umat Israel dari Mesir. Tetapi kemudian Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Bukan, Tuhan mengingatkan ya. Kemudian Tuhan mengingatkan, bukankah aku sudah katakan aku menyertai engkau? Namun dalam pasal 4 kembali lagi Musa ya, pada waktu Musa disuruh menghadap kepada Firaun, Musa berkata kepada Tuhan dalam pasal 4 ayat ke-10, Tuhan ya, aku ini tidak pandai bicara, dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Namun kemudian Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah ya? Dalam ayat ke-12 Tuhan berkata, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, Musa menyatakan keberatannya kepada Tuhan karena merasa tidak berpengalaman untuk memimpin satu kumpulan yang besar, merasa tidak berpengalaman, tidak mampu untuk berbicara, berkata-kata, menghadap Firaun. Tetapi Tuhan meyakinkan Musa, aku yang akan menyertai engkau, bahkan mengajar engkau ya, yang dikatakan menyertai lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Penyertaan Tuhan mengatasi akan kesulitan-kesulitan, mengatasi akan keberatan-keberatan yang seringkali diajukan oleh pelayan Tuhan, atau dalam hal ini oleh Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam Yosua ya, dari Musa kita ke Yosua yang kita tahu ya, yang merupakan abdi Musa. Dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya, ke-8 dan 9 ya, Tuhan juga mengatakan, seperti aku menyertai Musa, demikian mulai dari ayat ke-5 ya, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya. Tuhan berjanji, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Namun memang ada perkataan Tuhan ya yang diberikan kepada Yosua ya. Hanya Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dalam ayat ke-8, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi Tuhan katakan,
Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan kepada Ishak, kepada Musa, kepada Yosua, ya, mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah orang yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Ya, pernyataan Tuhan yang lain, saudara, pernyataan Tuhan yang lain di dalam janji Tuhan pada waktu menubuatkan kehadiran Yesus, ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14, ya, di dalam kata Immanuel yang berarti Allah beserta kita, ya. Bagaimana umat Tuhan diajar untuk percaya kepada janji Tuhan, kepada kehadiran Yesus sebagai juru selamat, ya. Dan memang di dalam Matius pasal 1 ayat 23 pada waktu peristiwa itu digenapi, di mana dinubuatkan kepada Maria untuk melahirkan seorang yang akan menjadi juru selamat. Dialah Immanuel, Yesus Kristus, Allah yang beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan janji, ya, ketika seorang mendengar atau menerima janji dari Tuhan, dibutuhkan percaya, ya, dibutuhkan sikap percaya dan menanti. Pernyataan Tuhan, ya, yang terakhir saya mengambil satu poin lagi dalam pada waktu Yesus akan naik ke surga, ya. Pada waktu Yesus angkat naik ke surga, dia juga mengucapkan janji di dalam Matius pasal yang ke-28, ya. Matius pasal 28, di sana disebutkan juga janji. Saya bacakan untuk kita Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah, dari ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius ini jelas, ya. Dia berjanji akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman kepada orang yang melakukan akan perintahnya untuk pergi dan memberitakan Injilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat, kita belajar di sini bagaimana kita tahu, ya, kita yakin bahwa tentang kehadiran Tuhan itu betul-betul telah dijanjikan, ya, dijanjikan mulai dari hamba-hamba Tuhan yang tulis dalam awal, ya, Alkitab ini, ya, sampai saat Yesus naik ke surga. Bahkan kemudian diulang lagi, ya, tentunya diyakinkan lagi dalam uraian-uraian surat Rasul Paulus bagaimana janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar janji semua orang tentu senang, ya. Siapapun senang, sekalipun kadangkala lupa, ya. Sekalipun kadangkala lupa, sama seperti cerita tadi Ishak itu, ya, Yakub, cerita Yakub. Ketika dia berada di satu tempat sampai dia akhirnya sadar sesungguhnya Allah ada di tempat ini, ya. Aku tidak menyadarinya, ya. Dia sebutkan dalam ketika dia bangun dari tidurnya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Mengapa? Ya, karena pada waktu itu dia sedang dalam ketakutan, dia sedang dalam satu pergumulan, ya, sehingga membuat dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bersama-sama dengan dia. Bahwa dimanapun dia berada, sekalipun dia sedang tidur di atas batu, ya, dia harus yakin, dia perlu menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati, ya,
atau bisa membuktikan bahwa janji itu benar, bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita, ya. Nah, kita belajar dari poin-poin yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya ada sedikit hal-hal yang saya uraikan itu menyebutkan tentang syarat, ya, atau tentang cara bagaimana seseorang bisa menikmati atau membuktikan bahwa Tuhan itu nyata, ya, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita. Orang yang percaya atau dalam kehidupan kita orang pribadi yang melakukan kehendaknya, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu menikmati kehadiran Tuhan, ya, menikmati kehadiran Tuhan itu tergantung pada relasi seseorang dengan Tuhan, ya. Relasi seseorang dengan Tuhan itulah yang akan menentukan apakah orang itu bisa menikmati atau membuktikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya atau tidak. Bukan soal ada masalah atau tidak, ya. Memang kita jangan sampai jatuh seperti Gideon, ya. Seperti Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13, di sana memang Gideon sempat protes, ya, pada waktu malaikat menyapa dia, ya. Pada waktu malaikat menyapa dia di dalam, saya bacakan saja supaya jelas, dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri, ayat 12, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saudara dikasih Tuhan, Gideon mengukur kehadiran Tuhan dengan adanya masalah atau tidak, ya. Namun seperti tadi saya katakan, kehadiran Tuhan tidak tergantung adanya masalah atau tidak, tetapi bagaimana relasi seseorang dengan Tuhan. Gideon sempat protes, kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa, ya, masalah-masalah ini, mengapa hal ini terjadi? Mengapa peristiwa ini terjadi? Ya. Mengapa semua ini terjadi? Saudara dikasih Tuhan, pada saat itulah Tuhan berpaling kepada Gideon, ya, berpaling kepada Gideon dalam ayat 14 dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan menegur Gideon, ya, kamu hanya memperhatikan apa yang Tuhan belum lakukan, ya. Sesungguhnya padamu sudah ada kekuatan yang Tuhan berikan, ya, untuk melakukan sesuatu. Maka Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa seringnya fokus kita, ya, pikiran kita, perhatian kita terfokus mencari-cari apa yang Tuhan belum buat, ya. Kadang itu seringkali menutupi, ya, untuk kita melihat hal-hal yang sebenarnya bisa dikembangkan dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar, ya, karena kehadiran Tuhan tidak ditentukan dari adanya masalah atau tidak, tetapi bagaimana relasi seseorang, kesadaran seseorang akan kehadiran Tuhan itu sendiri. Saya merenungkan, saudara, sama seperti kalau kalau saudara berjalan dengan seseorang, ya, sekalipun orang itu berapa jam bersama dengan saudara, tetapi kalau saudara tidak pernah mengajak dia berbicara, apakah saudara merasakan kehadirannya? Apakah kehadirannya berarti bagi saudara? Atau saudara sendiri diajak oleh seseorang, ya, lalu orang itu tidak ngajak kita bicara, ya. Orang itu tidak mengajak kita untuk berdiskusi atau mengajak kita untuk mengatakan apa saja, ya. Demikian juga dengan keberadaan Tuhan. Sekalipun dikatakan Tuhan berjanji menyertai kita, dan memang Dia ada bersama dengan kita,
Tetapi kita seringkali acukan dia. Kita tidak pernah minta pertimbangannya. Kita tidak pernah berbicara dengan dia. Kita tidak pernah bercakap dengan dia. Apalagi akhir-akhir ini, saudara, saya sungguh merenungkan ya, dengan kecanggihan ya dunia modern saat sekarang ini, dengan alat-alat digital yang ada pada tangan kita. Ketika saudara membaca ya, mungkin ada satu hari di antara saudara mungkin ada yang membaca sampai berapa renungan mungkin ya, yang ada di dalam WhatsApp saudara, atau di Facebook, atau saudara sedang membuka YouTube. Sekalipun saudara membaca itu, saudara memutar itu, saudara mendengar itu, apakah itu berarti ya saudara pasti merasakan kehadiran Tuhan? Belum tentu ya. Jadi bagaimana sikap saudara ketika membaca itu? Bagaimana sikap saudara setelah mendengar satu renungan atau membaca satu renungan? Apakah saudara sempat memberi kesempatan untuk Tuhan meyakinkan saudara tentang apa yang saudara baca? Lalu apakah kita sempat memberi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, atau bertanya dengan Tuhan tentang apa yang kita dapatkan? Atau bereaksi lah ya, berespon dari apa yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, betapa pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita menikmati atau membuktikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Ya. Beri kesempatan Tuhan berbicara, beri kesempatan telinga untuk mendengar suara Tuhan, beri kesempatan hati untuk menimbang, untuk meyakini, ya, untuk meyakini akan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beri waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, beri waktu untuk mendengar Dia berbicara kepada kita. Sekalipun ya kita mungkin melakukan perkara-perkara yang nampaknya rohani, ketika saudara ditegur, mungkin saudara nggak terima karena saudara merasa yang saudara baca itu hal rohani. Tetapi benarkah itu merupakan hal yang dengan pasti ya akan memberkati saudara? Seringkali begitu baca langsung aja kita kasih jempol ya. Begitu habis baca langsung balas thank you. Begitu habis baca balas God bless you. Ya. Tetapi apa yang berbicara yang kira-kira sungguh saudara sempat juga katakan sesuatu kepada Tuhan sesudah saudara membaca atau mendengar ya, atau kalau sekarang lewat YouTube atau lewat apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar ya. Belajar bagaimana kita bercakap atau mendengar suara Tuhan. Itulah relasi. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 3 tadi, kita mulai kembali ya, karena ini kita mau belajar bagian kedua ini, bagaimana kita dapat menikmati atau membuktikan kehadiran Tuhan. Kita belajar saja langsung dari ayat-ayat yang kita tadi sudah buka. Dari Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga tentang Ishak tadi ya. Mengapa saya sebutkan tadi sempat kata jalan pintas ya. Seringkali kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan karena sekalipun kita sudah menerima janji Tuhan menyertai kita, kita yakin ada Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kalau ketakutan lebih berkuasa, lalu kita mengambil jalan pintas, justru disitulah kita kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Kita kehilangan kesempatan untuk membuktikan kehadiran Tuhan dengan kuasanya yang sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Ishak ya, kita belajar tentang Ishak, kita belajar jangan mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah kalau saudara mau menikmati kehadiran Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam tiap masalah kita. Tuhan akan menuntun kita, memberikan jalan keluar dalam tiap masalah kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ambillah keputusan yang yakin betul bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, belajar dari panggilan Tuhan dengan Musa tadi dalam Keluaran pasal 3 dan 4 ya. Kepada Musa yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak berpengalaman, merasa tidak pandai berbicara, Tuhan
Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji memberikan keberanian dan kemampuan, ya. Sehingga nikmati kehadiran Tuhan. Sekalipun kita rasa tidak mampu, tapi kalau Tuhan sudah panggil, belajar taat, belajar melakukan, belajar menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, belajar mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sampai berkata tadi, aku akan menyertai lidahmu. Ya, saya merenungkan itu luar biasa, saudara ya. Kalau hanya kata menyertai kamu sudah terlalu biasa ya. Tetapi sampai Tuhan menyebutkan bagian yang Musa ungkapkan kepada Tuhan menjadi alasan, Tuhan balas dengan perkataan yang tegas. Aku akan menyertai lidahmu. Aku akan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan detail banget ya dengan persoalan kita. Musa memang mengungkapkan secara detail. Ya, aku tidak pandai bicara. Dia hanya tidak bilang aku nggak mau. Dia nggak hanya bilang aku nggak mampu, tapi sampai dia sebut apa yang dia takutkan. Tapi dalam hal itu pun Tuhan berjanji akan menyertai. Jadi saudara, belajarlah kalau Tuhan sudah panggil, ya, Tuhan sudah panggil, belajar taat. Saya melihat di dalam poin-poin yang ada ini, unsur ketaatan begitu kuat, ya, begitu besar nilai yang dibutuhkan, ya. Dalam seseorang menikmati kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan ketaatan, ya, ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yosua, ya, Yosua, dari Musa kita ke Yosua, seperti perenungan kita tadi, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, hal yang sama. Tuhan janji menyertai Yosua, tetapi Tuhan katakan jangan lupa, ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan perkataan ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi Tuhan berjanji menyertai, saudara, tapi ada rule-nya. Tuhan berjanji menyertai, tetapi ada hal yang juga sebagai pribadi dibutuhkan ketaatan dari kita. Ada lampu kuningnya, ya. Ada rambu-rambunya. Sehingga kita belajar, ya. Kalau kita mau menikmati kehadiran Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan, ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali merenungkan firman Tuhan. Tetapi apakah kita sering memperkatakannya? Jangan sampai kita merenungkannya pada pagi hari, tetapi siang hari kita lebih banyak memperkatakan bencana alam, lebih banyak memperkatakan hal-hal yang menakutkan. Iya, Yosua diperingatkan oleh Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, jangan kecut, jangan tawar hati, yakin Tuhan menyertai. Ya, berikut kita melihat apa yang Tuhan sampaikan pada waktu menubuatkan kehadiran Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14, bahwa akan datang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang artinya Allah beserta kita. Dan itu disampaikan ulang dalam pada waktu menyampaikan kepada Maria, ya, dalam Matius pasal 1 ayat ke-20 ke Yusuf, maaf ya, kepada Yusuf. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ya, bahwa dia akan mengandung seorang putra yang akan dinamakan Immanuel. Saudara yang dikasih Tuhan, disampaikan hal itu disampaikan dan peristiwa itu sudah digenapi. Yesus sudah melaksanakan karya itu dengan sempurna. Jadi kita sekarang yakin betul, ya, kita yang sudah percaya Dia, kita merasakan betapa Dia hadir dalam hidup kita. Dia bersama dengan kita tiap-tiap hari dalam perjuangan hidup kita. Yesus menjadi sahabat kita, Yesus menjadi guru kita, Dia menjadi Tuhan dan Raja kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, janji penyertaan Tuhan
ya, yang tadi saya kutip bagian terakhir adalah dari Matius pasal 28 ayat ke-20. Bagaimana janji itu disampaikan untuk orang-orang yang melaksanakan kehendaknya. Kalau kita mau merasakan kehadiran Tuhan, mau membuktikan kehadiran Tuhan, saudara, lakukanlah bagian kita. Dalam Matius pasal 20, Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memegang janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan, tetapi tidak taat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kadang-kala kecewa, karena dia merasa seakan-akan tidak merasakan penyertaan Tuhan, tidak melihat bukti Tuhan hadir dalam hidupnya, tidak ada kepuasan dalam jiwanya yang menunjukkan bahwa dia menikmati kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan sangat sempurna dalam hidup kita. Tidak ditentukan adanya masalah atau tidak, ya. Karena masalah kehadiran Tuhan tergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita orang yang sering bersekutu dengan Tuhan, sering bercakap dengan Dia? Kalau kita orang yang selalu berelasi baik dengan Tuhan, maka dalam masa yang paling sukar sekalipun kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, akhirnya kita masuk dalam bagian yang ketiga. Apa yang menjadi kendala? Itulah yang disebutkan tentunya dalam poin-poin yang kedua tadi, ya. Kalau kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, itu menjadi sebab di mana kita akhirnya tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan atau tidak bisa membuktikan kehadiran Tuhan, ya. Sekalipun kita berulang kali, ya, disampaikan janji bahwa Dia akan menyertai kita, tetapi kalau kita merupakan orang yang suka mengambil jalan pintas misalnya, ya, kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Itu akan jadi masalah, itu akan menjadi penyebab, ya, untuk kita tidak bisa membuktikan kehadiran Tuhan. Atau seperti panggilan Tuhan kepada Musa tadi, ya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar perintah Tuhan, tetapi kita tidak taat, kita lebih menyerah kepada rasa takut kita, kita lebih menyerah kepada rasa tidak mampu kita, tidak mau maju untuk melakukannya, maka kita juga akan tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan, ya. Karena Tuhan berjanji menyertai, justru dalam keterbatasan kita Dia mau membuktikan Dia dapat mengatasinya, ya. Yang berikut, kita juga bisa terhalang, ya, bisa terhalang untuk tidak menikmati kehadiran Tuhan kalau kita hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mempercakapkannya, atau kita suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, saudara paham tentunya, ya. Apa artinya menyimpang ke kanan dan ke kiri? Tidak lurus dengan firman Tuhan, ya. Banyak komprominya. Saya seringkali guyon dengan jemaat bijaksana sini, ya. Jadi bijaksana dan bijak sini gitu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang bijaksana yang betul tentunya, ya. Tapi seringkali sana sininya itu yang nggak betul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan kalau kita hanya merenungkan, tetapi kita lebih banyak mempercakapkan hal-hal yang menakutkan, ya. Nah, yang berikutnya, kita juga bisa menjadi orang yang terhambat, ya, atau menjadi penghalang dari orang membuktikan kehadiran Tuhan dikala tidak meyakini Yesus, ya, dalam hidupnya. Dikala dia tidak meyakini akan penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir di dalam Matius pasal 20 itu, apa yang di situ seringkali tidak dirasakan oleh kita manusia, yaitu kita hanya memegang janji Tuhan menyertai sampai akhir zaman, tapi kita orang yang tidak mau berbagi kasih dengan sesama.
Kita orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita orang yang mungkin tidak mau pergi untuk sesama kita. Kita mungkin menjadi orang yang tidak mau memberitakan kasih-Nya untuk orang lain juga menjadi murid Tuhan. Kita tidak menyampaikan kebenaran, pengajaran yang harus dilakukan orang. Perintah ini, janji ini akan berlaku, janji ini akan digenapi bagi orang yang melakukan kehendak-Nya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga untuk menikmati atau membuktikan kehadiran Tuhan, kadang-kala kita bisa terhalang dikala kita tidak ada ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam masa sukar ini kita belajar, kita belajar. Tuhan akan melakukan bagiannya, Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia akan menyatakan kehadirannya, dia akan membuktikan kehadirannya. Namun kita harus melakukan bagian kita. Mari kita belajar taat, karena Tuhan yang berfirman itu selalu digenapi. Janjinya ya dan amin adanya, pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga tinggal bagaimana kita mau membuktikannya. Belajarlah taat dan bertahan dalam kebenaran. Tuhan pasti menyertai kita. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa di dalam masa sukar ini Tuhan mengingatkan kami tentang janji penyertaan Tuhan, tetapi sekaligus juga mengajari kami bagaimana kami dapat sungguh melihat secara jelas kehadiran penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kadangkala hati kami menunggu-nunggu, kadangkala jiwa kami menanti-nanti, namun kadangkala langkah ketaatan kami terhambat dengan berbagai macam hal. Kadangkala kami bahkan jatuh mungkin dalam pelanggaran-pelanggaran. Ampuni kami Bapa. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan untuk kami bertahan dalam kebenaran hidup di dalam masa-masa sukar ini. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kehadirannya bagi kami, menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Bapa terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus tolonglah kami. Kami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan segala janji penyertaannya. Dan mampukan kami untuk melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana pentingnya kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun. Ya, saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pekerjaannya dalam kondisi yang sangat sulit ini. Kita iringi persembahan kita dengan pujian penutup sekaligus memberi pesan bagi kita. Dalam keadaan apapun, berserulah, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kita. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Dan Tuhan
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan untuk doa-doa yang akan kita panjatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal dan percaya hanya melalui Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk situasi saat ini. Pertama kami doakan untuk pelayanan YPP yang ada di Kyrgyzstan oleh hambamu Ibu Hedi Tangkere. Kami doakan Tuhan berkati hambamu, juga dengan situasi pandemi yang mereka hadapi di sana. Tuhan juga jaga lindungi pelihara hambamu. Sekarang kami berdoa untuk Hong Kong, situasi yang juga semakin menunjukkan bahwa lebih banyak yang terpapar saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong berkati pemerintah Hong Kong yang terus melakukan peraturan-peraturan supaya masyarakat Hong Kong dapat menaatinya. Kami juga berdoa untuk masyarakat Hong Kong supaya memiliki jiwa kedisiplinan untuk menaati akan semua peraturan yang ada. Kami doakan juga untuk tenaga dokter, tenaga medis yang juga berada di rumah sakit. Mereka harus merawat para pasien supaya Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Indonesia juga dengan situasi pandemi yang juga semakin merajalela. Kami doakan supaya Tuhan juga tolong pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi berbagai hal dalam hal menanggulangi situasi penyakit ini. Kami juga doakan untuk tenaga medis, dokter, bahkan umat Tuhan, orang percaya yang setiap saat berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar doa-doa umat Tuhan tepat pada waktunya. Kami mau doakan secara keseluruhan dunia ini, di mana semua belahan bumi sudah terpapar dengan penyakit ini, sehingga semua negara merasakan begitu tertekan dengan situasi wabah pandemi ini. Kami doakan supaya Tuhan juga tolong secara khusus dampak daripada penyakit ini ialah juga sangat mempengaruhi dengan situasi ekonomi, baik ekonomi secara bangsa ataupun juga di dalam keluarga-keluarga, dalam rumah tangga. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga mereka mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan dengan berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat GMKIH baik yang ada di Hong Kong, di Macau. Kami doakan hari ini supaya Tuhan berkati karena situasi pandemi sehingga mereka tidak boleh untuk keluar berlibur. Kami doakan supaya masing-masing mereka ditolong, dijaga oleh Tuhan walaupun mereka ada di rumah tempat di mana mereka bekerja. Kami doakan supaya Tuhan tetap jaga pelihara mereka. Keluarga-keluarga mereka tinggalkan di Indonesia saat ini, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk situasi pelayanan GMKIH dengan semua kebutuhan yang ada. Kami doakan supaya Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, baik gereja Indonesia atau gereja luar negeri yang ada di Hong Kong, juga gereja-gereja lokal. Kami doakan Tuhan berkati. Kiranya melalui situasi ini membawa banyak orang Hong Kong untuk mencari Tuhan, untuk datang percaya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Kami doakan untuk kedamaian dunia saat ini, supaya Tuhan berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Untuk Israel umat pilihan Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang kami berikan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati semua persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan sekaligus akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita menutup ibadah dengan doa berkat. Kita mulai. Anugerah, damai, dan sejahtera, sukacita sorgawi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.